Cuma pahit bener. Jamu. Sedap. Pokoknya jamunya enak yang ini daripada si nenek itu. Enak gak, ibu-ibu? Bu, Kemana uangnya ini? Hai guys, aku Aditya Suryo. Aku adalah seorang aktor, pemain sinetron, dan pemain drum dalam sebuah band. Perjalananku di dunia hiburan ini dimulai sejak tahun 2006 saat aku mengikuti ajang pemilihan cover boy majalah. Tapi kali ini aku akan mencoba sesuatu yang sangat berbeda dari keseharianku. Aku berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Mbok Jum, seorang penjual jamu tradisional. Aku akan belajar langsung darinya, merasakan perjuangannya, dan tentu aku ikut membantu berjualan. Penasaran kan? Ikutin terus. Halo semuanya, kenalin aku Aditya Suryo. Nah hari ini aku dapat info dari tim kalau ada penjual jamu tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Mbok Jum. Penasaran kan gimana keseruan aku untuk bantuin Mbok Jum jualan jamu? Ikutin aku terus, let's go! Ibu, Assalamualaikum. Bu, saya mau nanya Bu, Mbok Jum yang jual jamu tradisional itu di mana rumahnya ya? Oh, yang di situ. Aku sempat tanya-tanya tuh sama tetangga-tetangga di mana rumah Mbok Jumnya. Akhirnya diarahin. Ya ini nih kayaknya nih. Pas banget nih, ini bakal jamunya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu aku ketok, Assalamualaikum. Terus akhirnya aku ketemu sama Mbok Jum. Ibu kenalin Bu, saya Adit Bu. Saya dari Antv. Oh iya. Jadi saya tuh dapat info kalau Ibu tuh penjual jamu tradisional ya. Iya betul. Nah niatnya tuh saya mau bantu Ibu jualan Bu. Mbok Jum adalah seorang penjual jamu tradisional yang masih bertahan hingga hari ini. Meski usianya sudah renta, semangatnya untuk terus bekerja tidak pernah padam. Setiap hari ia berjualan jamu keliling demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sang suami yang lagi sakit-sakitan. Anak-anaknya memang sudah merantau, tapi mereka juga masih berjuang dengan kesulitan hidup masing-masing. Karena itulah, Mbok Jum tidak ingin bergantung pada mereka dan tetap berusaha mencari nafkah rezeki sendiri. Enggak, silakan ke dalam. Oh, itu suaminya lagi sakit ya Bu? Iya, suaminya lagi sakit ini. Oh, iya. Ada sakit. Oh, iya. Silakan nih. Iya Bu. Bu, Bapak udah lama sakit? Udah lama, udah 3 tahun. Oh, sakit apa Bu? Ini suka batuk-batuk setelah udah habis kerja malam ya. Jadi suaminya Mbok Jum itu udah sakit 3 tahun. Dan sampai sekarang belum sembuh nih. Karena sakitnya tidak memungkinkan untuk kerja, akhirnya Mbok Jum ini bekerja sendirian untuk nyari nafkah buat makan dan buat pengobatan suaminya. Sampai sekarang nggak kerja lagi, udah sakit-sakitan terus. Udah ke rumah sakit Bu? Justru belum. Gimana ya, soalnya ibu kan hanya seorang penjual jamu. Oh, berarti Ibu nyari duit sendirian Bu? Iya, Bapak udah nggak bisa kerja lagi Bu ya? nggak bisa, karena udah nggak bisa kerja apa-apa, udah begini. Ya Bu, saya izin untuk bantuin Ibu jual jamu boleh? Boleh, Ibu sekarang tuh mau langsung mau berjualan atau mau bikin dulu Bu? mau bikin dulu. Pas banget Bu, ajarin saya Bu ya? Boleh, silakan. Oke. Pak izin ya Pak ya? Iya, enak. Iya, boleh. Waktu awal-awal aku diajarin itu bikin jamu itu nggak gampang loh. Ini apa dulu nih Bu? Ini kunyit dulu ya. Kunyitnya. Kita Tadi cuci cuci dulu. Cuci dulu. Baru kita potong-potong.
Pas. Ini ngupasnya gimana, Mbok? Saya nggak Ini biasa gini. caranya nih. Oke. Nih, ini dipotong. Oke. Ini pegang gini. Oh, gini. Iya. Oh. Iya. Nih, guys, kalian bisa lihat kan tangan aku kuning-kuning ini karena aku sempat bantuin Mbok Jum untuk bikin jamu kunyit. Mbok, kalau kunyit ini khasiatnya untuk apa sih, Mbok? Kalau kunyit ini macam-macam. Lambung. Oh, pas banget, Mbok. Ya. Aku juga ada asam lambung, Mbok. Ya. Jadi pas banget nih. Ya. Minum ini ya, Mbok ya? biar- Iya. Oh. Bisa buat kulit, biar kulitnya bagus. Oh. Sekarang tumbuk, biar Mbok yang potong-potong. Oke. Tumbuk sama sekarang sampai halus. Oke. Mbok kalau misalnya jual jamu tuh selain kunyit apa aja, Mbok? Beras kencur. Yang pahit itu bertawali ya? Iya, Oh. bertawali sama jahe. Saya tuh sering banget nih, Mbok, minum beras kencur. Iya. Beras kencur tuh bagus buat badan sakit-sakit. Batuk juga bisa pakai beras kencur. Nih kurang halus apa? Terus? Masih. Oh, guys, nggak gampang dari motongnya, terus numbuknya. Wah, pokoknya salut buat Mbok Jum. Mbok, Ya, Mbok udah berapa lama jual jamu? udah 30 tahun. 30 tahun? Iya, turun menurun dari orang tua ini ya. Sekarang mah jualan Jum itu udah nggak begitu lah. Karena udah banyak jual. saingan. Iya, yang pakai sasetan, Iya. tinggal diseduh gitu ya, Mbok ya. Kayak contohnya kayak jahe anget, Iya, diseduh tinggal iya. dikasih air anget gitu Iya. kan. Kalau yang jual pikulan gini, Mbok ya udah jarang tau, Mbok. Iya, makanya ya beginilah jualan jamu. Kadang-kadang jualan, kadang-kadang enggak, karena yang belinya juga udah jarang. Tapi selalu dijalani sambil berdoa. Ya, sabar ya, Mbok ya. Ya, Ini Mbok tiap hari numpuk begini, Mbok. Iya. Saya sebentar ya udah capek nih. Guys, ternyata bikin jamu tuh nggak segampang minum aja gitu. Biasanya kan kalau kita beli kan langsung minum aja gitu. Nih, dari tadi tuh aku numbuk lumayan pegel ya. Udah gitu lihat nih tangannya. Kuning semua. Salut sih sama Mbok, umur segini tapi masih alhamdulillah. kerja keras. Hebat, Masih Mbok. diberi kesehatan. Iya, yang penting Karena sehat. berkat minum jamu. Oh, selain ngejual juga Mbok juga Minum konsumsi dong. tiap hari ya? Iya. Nah, sekarang gimana, Mbok? Ini sekarang kita pakai air, Oke. terus kita saring. Ini Nih, abis itu diapain, Mbok? kita rebus. Mbok, ini kalau misalkan kunyit direbus ini berapa lama, Mbok? 10 menit. 10 menit? Iya. Oh. Ntar kalau udah 10 menit didiamkan sebentar. Terus? Kalau udah dingin, Masukin kita ke masukin botol. ke botol. Oh. Nah, setelah beres ini kita bikin air jahe. Oh, bikin jahe dulu? Jahe. Ayo, Mbok. Ya. Ayo, boleh. Ya, Iya. ayo. Jahe. Seperti Ini ya, kayak Mbok? tadi kita cuci dulu. Kalau jahe saya sering minum, Mbok. Bagus jahe. Apalagi kalau di tempat-tempat dingin kan, kayak di Iya. Bandung, di Puncak. Iya. Aduh, pas banget tuh. Wedang jahe. Mbok itu biasanya per hari itu bikin berapa botol, Mbok? Kan sekarang lagi sepi. Mm-mm. Paling juga setengah botol. Segini karena lagi sepi pada nggak mau. Meski jualannya semakin sepi karena banyak yang lebih memilih jamu instan, ia tetap sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Kalau dagangannya nggak habis, terus mau taruh mana jamunya, Mbak? Kalau Mbok kan nggak punya kulkas, jadi suka kasih tetangga. Oh. Kalau Mbok minum gitu. Oh, berarti kalau jamu itu sehari tuh harus dihabisin kalau nggak pakai kulkas, Iya, ya, Mbak? kalau nggak ada kulkas, kalau ada kulkas bisa ditaruh di kulkas. Oh, berarti mau nggak mau harus habis ya, Mbak ya? Iya.
Nah, Mbok tuh biasanya kalau dagang itu Mbok dari jam berapa sampai jam berapa Mbok? Kalau Mbak berangkat itu jam 8. Jam 8 pagi? Ya, sampai jam 12 pulang. Mbok mending beli blender Mbok. Oh, nggak punya duit. Aduh, Mbok. Sekarang masukin ke panci. Panci. Nah, terus masukin Terus gula ditambah. merahnya. Gula merah. Ya. Dipotong-potong nggak Mbok? Nggak usah. Apa langsung aja cemplungin Nggak aja? usah. Nanti juga meleleh. Semuanya Mbok? Jangan. Segini aja? Udah itu cukup. Oke. Ya. Ini diaduk-aduk ya Mbok? Ya. Ini sampai kapan Mbok? Sampai itunya liur ya. Gulanya. Gulanya larut. Ya, larut. Nanti kalau udah larut matiin. Masukin ke botol. Wangi. Harum. Mantap. Dah. Dan goyang. Bu, Bapak Bu. Bu, Ya Allah. sakit Bu. Ya. Kamu Sakit. sakit lagi. Ya Allah. Gimana tuh ini? Sakit terus. Bu, emang Bapak nggak ada obat? Obatnya udah habis, belum kembali lagi. Terus kalau misalkan nggak ada obat, terus gimana Mbok? Udah dipijit-pijit sama mau, terus dikasih minum air putih aja. Kalau misalkan masih ada jamu beras kencur, jahe, mau kasih biar batuknya agak reda, dicampur aja. Pak, Ibu ngambil jamu dulu ya. Iya. Ya. Tunggu ya. Nih Pak, saya Tolong, pijitin Le. Pak. Iya. Nitip. Aduh, emang yang Bapak rasain tuh apa sih Pak? Hah? Yang Bapak rasain tuh apa sih Pak? Sesak dada. Pokoknya saya doain Bapak cepat sembuh. Ya sebenarnya juga bapak malu nggak bisa nyari uang buat bantuin si ibu. Dia nyusahin si ibu terus. Cuman bapak kerjanya begini aja. Minum dulu ini Pak, biar apa batuknya nggak terlalu kenceng. Terus gimana nih? Ibu kan mau jualan, tinggal nggak apa-apa. Mau jualan, tinggal nggak apa-apa. Jalan-jalan aja, apa-apa di rumah aja. Ya. Ibu mau siap-siap, Ya. salim dulu doain Ibu ya. Ya biar Biar habis ya. laris. Pak, nanti Ibu saya bantuin jual jamunya ya. Ayo Bu. Nah sekarang air jahe Oh, tuangin. jahenya. Bu, saya mau cobain dong, Bu. Silakan. Kan saya ada asam lambung nih, Bu. Ya. Cocoknya mana nih, Bu? Kunyit. Oke. Guys, kita cobain dulu nih. Kunyitnya. Dikit aja dulu ya. Ya. Enak, Bu. Kan? Enak lagi kalau tambahin gula. Iya. Iya kan? Ntar ada ini, ada air jahe. Oh, dicampur air jahe ya? Iya. Coba ya, Bu ya. Ya, Kita mix nih. Enak. Kunyit campur jahe. biar ada anget-angetnya. Ini baru oke nih. Iya. Kalau tadi kunyit doang ya, Bu ya. Sekarang kalau campur jahe enak. Lambungnya sembuh. Mm-mm. Dah, Enak, Bu. iya. Enak.
Yuk, kita langsung jualan. Kita jualan dulu. Guys, ini udah selesai bikin jamunya. Sekarang kita mau jualan langsung. Ikutin terus. Ini Bu, taruh di mana Bu? Sini. Iya. Bu, karena kan aku mau bantuin Bu jualan nih. Ya. Bakulnya aku yang bawa gimana? Silahkan. Caranya gimana Bu? Bantuin Bu. Caranya begini. Kalau jualan tuh masih dipakein bakul. Bakulnya itu sekitar berapa kilo ya? 6 kilo, 5 kilo ada kali ya. Lebih malah. Guys, ternyata berat guys. Wah, salut deh. Mbok umur segini tapi masih kuat jualan bawa seberat ini. Wah, luar biasa sih Mbok. Aku bantuin Mbok Jum untuk perjualan di kampungnya. Kita muter-muter kampung. Jamu Ibu, jamu. Jamu. Masih hangat nih, masih hangat. Jamunya Bu. Jamu. Ini tiap hari Mbok lewat sini. Iya, lewat sini. Beli jamunya Bu. Jamu. Beli jamu Bu. Oh, silakan. Ayo boleh. Beli jamunya buat Apa, pegal Bu? minum. Aduh. Gimana nih Mbok caranya? Badannya buat pegal gini. Pegal. Oh, pegal minum. Sabar ya Bu. Ya. Sabar. Sabar. Mbok biasanya segelas berapa Mbok? 5.000. Oh 5.000. Bu jual 5.000. Nih Bu, silakan. Diminum ya. 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 Aduh Nanti ya, saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu? Mantap. Mantap banget. Mantap. Ini yang manisnya Manis, Bu. ya. Manisnya. Biar nggak terlalu. Udah. Semoga cepat sehat ya Bu. Ya, amin. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu ya. Ayo sama-sama. Ya. Ayo Bu, Ini nih kita ambil lanjut ya, lagi. uangnya ya. Zaman sekarang tuh semuanya by instan. Jadi orang-orang tuh antusiasnya tuh nggak kayak dulu gitu. Sekarang tuh emang udah instan aja. Tapi alhamdulillah banyak yang beli juga. Jamu. Jamu Bu, jamunya Bu. Masih hangat nih Bu. Jamu Bu. Jamu. Bawa jamu, Bo. Ya, silakan Pak. Biasa. Ambil jamu. Jamu stamina pria, Bo. Oh iya. Tunggu sebentar Mbak. Bu, tadi kan Mbak udah melayani. Iya. Gimana kalau sekarang saya? Silakan. Oke. Apa Mas tadi? Jamu stamina pria. Waduh, stamina pria. Nih Mas. Cuma pahit bener. Sempet salah kasih. Tadinya tuh dia mesen jamu untuk stamina. Aku kasih berotowali. Bro, ini jamu pahit, Mbok. Iya. Gimana sih Mas, bisa kerja gak? Ya, namanya juga masih magang. Maaf. Oh iya. Maaf ya Mas ya, maaf ya. Dan itu rasanya pahit banget. Akhirnya dia dilepeh. Terus aku sempet dikatain, ini apa nih gede-gede. Mau marah tapi gimana? Ada Mbok Jumnya, takutnya Mbok Jum juga yang kena kan. Apalagi Mas itu udah langganan sama Mbok Jum. Jadi ya udah minta maaf Mas, maaf ya. Kayak gitu deh. Habis itu lanjut lagi. Jamu. Bu, mau jamunya Bu? Jamu. Ya. Bapak, jamunya. Ya. Aku mau nanya dong, Bu. Ya. Kalau sehari itu biasanya pendapatan Mbok berapa, Bu? Ya, sekitar 30-20. Pas Mbak Jum bilang kalau penghasilannya itu per hari setelah muter itu cuma 30.000 ya teman-teman. Itu ngerasanya kayak wah, kayak aku tuh terpukul karena kita tuh selalu melihat ke atas nih teman-teman. Apa yang kita jalin sekarang tuh kayak rasa kurang bersyukurnya tuh kurang banget gitu. Mbak Jum aja yang cuma 30.000 penghasilan per harinya gitu. Dia tetap bersyukur, terus jalanin hidup juga wise aja. Jamu. Daripada yang Jamu. Bu masih hangat nih Bu. Jamunya Bu. Tadi sempet ketemu sama satu kompetitor nih sama Mbok Jum. Temen bedanya ini naik sepeda. ini jamunya. Jamu. Sedap. Pokoknya jamunya enak yang ini. Daripada si nenek itu. Enak gak ibu-ibu?
Iya. Pokoknya maknyus deh. Coba cobain ibu-ibu. Bangga silakan cobain. Ibu-ibu julid sih sebenarnya. Tadi bilang itu ngapain tuh beli sama Mbak Jum. Udah tua tuh jamunya nggak enak ini, jadi langsung dibandingin sama penjual jamu yang naik sepeda tadi tuh. Mbak, kamu dibilang gitu diem aja Mbak. Nggak apa-apa, biarin. Ya tapi kan kenyataannya nggak gitu Mbak. Aku aja cobain jamunya enak. Iya namanya juga zaman sekarang anak muda itu. Jadi ibu-ibunya pengen ke anak muda. Saya tegur Bu ya. Saya tegur. Nggak usah. Biarin ada rezeki masing-masing. Dari situ karena Mbak Jumnya juga ikhlas, akhirnya kita berjualan laku tuh tadi di depan warung tuh rame banget. Tadi pesan apa? Ibu jualan yang itu aja dulu ini. Sempet kesalahan aku juga lagi tuh. Namanya juga baru pertama kali ya. Terus karena crowded ya, kanan kiri udah ngomong pesen ini jadi kayak pusing sendiri, tumpah lah. Dulu. Sial ini. Aduh, ini orang gimana dagangnya? Iya. Ini apa nih jualan gini. Tapi balik lagi. Mau marah juga nggak bisa, takutnya Mbak Jum juga kena. Akhirnya maaf pak, kayak gitu aja sih. Iya. Ya makasih ya Bu. Makasih. Nih tuh mau sama kamu sama yang ganteng. Laris manis, Mbak. Kasih Pak. Ya, Mbak. Ya. Alhamdulillah ya Mbak. Ya. Mbak, udah aja. Ya. Kalau kita sholat dulu di masjid gimana? Ayo kita sholat dulu. Ayo Mbak. Ya. Kita ke masjid dulu. Ya. Nah setelah itu aku sempat sholat, dan setelah sholat itu Istirahat dulu. aduh, situ aja tuh Mbak. Alhamdulillah ya Mbak ya, Ya. hari ini banyak yang beli. Bang. Aku tuh penasaran Mbak, kan dari tadi kan kita udah muter nih, banyak yang beli juga. Iya. Pendapatan hari ini berapa sih Mbak? Coba kita hitung aja kali ya. Iya. Oke. Coba tolong hitungin sama. Mbak, Kemana uangnya ini? Tadi ditaruh di situ di dompet. solid kali Mbak. Nggak ada ya? Jatuh. Enggak. Bang, tadi lu ngeliat nggak Bang? Enggak. Ada uang jatuh. Mbak Jum, penjualan seharian itu yang aku bantuin, duitnya nggak ada. Kemana tuh itu untuk beli obat Bapak? Itu nggak ada lagi. Agak miris sih sebenarnya karena penghasilan juga nggak besar. Mbak Jum juga nangis. Aku mencoba menenangkan Mbak Jum untuk ikhlas. Udah dari tadi kita keliling, udah dapet uang banyak, tapi uangnya nggak ada. Gimana ini? Bu yang tenang ya Bu ya, tenang ya. Sabar Bu, rezeki nggak kemana Bu. Iya. Nanti aku sama tim bakal bantu ya Bu ya. Udah nggak usah sedih lagi Bu ya. Iya, tega ya yang ngambil. Nah sekarang Bu harus ikhlas. Mau ikhlasin, biar ada gantinya lagi. Udah sekarang kita jualan lagi aja Mbak ya. Oke? Udah Mbak. Ya. Kali ada rezeki lagi, kita dagang lagi. Ayo. Pokoknya harus semangat ya Mbak ya. Semangat. Ya, kita jualan lagi Mbak. Nih sekarang dompetnya harus pegang bener-bener Mbak. Ntar hilang lagi. Jadi setelah kejadian itu
Aku sempat ngajakin Mbak Jum untuk lanjut berjualan, tapi kata Mbak Jum pulang aja. Akhirnya dari situ aku balik ke rumah tuh, ke rumahnya Mbak Jum. Sekarang kita pulang nih Mbak. Iya, pulang ke kebun dulu, kita ngambil kunyit. Loh, Mbak nanam sendiri? Iya, nanam sendiri. Oh, saya pikir tuh Mbak beli. Ini kebunnya nih. Oh, Ini. iya ya. Jadi pas arah pulang itu dia tuh punya ada kebun kecil ya. Kebun kecilnya itu dia nanam kunyit. Mana imbuhan kunyit? Mbak? Ini. Oh iya iya. Tolong iya. Le ambilin. Oke. Yang ngambil Le. Tolong Mbak. Nih, lepasin dulu. Iya. Ayo Mbak. Nanti saya yang narik kunyitnya. Sip. Ada banyak lagi sih sebenarnya tadi. Cuman aku disuruh ngambil itu yang kunyitnya sama daun sirinya. Ini udah siap panen Mbak. Ya, kalau Mbak segini juga bisa diambil daripada kita beli mahal, menanam sendiri. Nih Tinggal langsung pakai. tarik aja. Tarik aja. Ya. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh kunyitnya banyak kunyitnya tuh. ya, benar-benar Ya, Mbak. itu juga banyak. Coba kita tarik lagi ya Mbak. Ya. Ini masih ada kunyitnya. Tuh, dan aku pikir itu Mbak Jum itu dia beli di pasar, ternyata dia nanam untuk ngirit pengeluaran juga sih sebenarnya ya. Ini guys kunyitnya. Nanam sendiri Mbaknya. Iya. Nanam sendiri. Mbak. Nih tarik lagi Mbak. Tarik lagi aja. Boleh. Banyak. Udah cukup? Udah cukup. Ya. Untuk buat jualan besok cukup. Sip, udah Mbak megang kunyitnya aja, aku bawa ininya. Ya. Ya. Ayo Mbak. Ya. Nek, sekalian tolong ambilin daun sirihnya. Yang mana Mbak? Sana. Oh gitu. Ya. Oke. Ini lewat. Oh lewat sini. Lewat sini aja. Oh. Ya. Berapa biji Mbak? Yang banyak. Oke. Saya cariin yang segar-segar nih Mbak. Gini Mbak. Aman? Lagi. Dah. Oke. Aman ya Mbak? Setelah aku disuruh ngambil kunyit di kebunnya Mbak Jum sama Siri, aku sempat melihat keadaan rumahnya Mbak Jum. Mbak Jum tinggal bersama suaminya di sebuah rumah kecil yang sederhana. Di dalamnya hanya ada satu kasur untuk mereka berdua, sebuah lemari pakaian, dan meja kecil untuk menaruh makanan. Kondisi rumahnya pun jauh dari kata layak. Atapnya sering bocor ketika hujan, dan ruangannya terasa pengap serta lembab. Meskipun begitu, rumah itu tetap menjadi tempat ia pulang. Tempat beristirahat setelah seharian lelah berjualan jam. Sangat memprihatinkan dari kondisi material rumahnya. Terus yang aku takutin kalau ada angin kenceng itu rubuh aja, itu yang aku takutin sebenarnya. Dan setelah itu aku ketemu sama suaminya. Mbak Jum, ini saya ngerepotin ini. Nggak apa-apa. Cuman nggak ada apa-apa. Seadanya, Ini makannya nggak ada. Cuman sama tahu doang. Ini juga udah alhamdulillah Mbak. Saya juga nggak mau ngeberatin Mbak juga sih sebenarnya. Maklum, Bapak kan lagi sakit. Dan aku tanya lebih detail dia sakit apa. Mbak Jum, kalau boleh tahu, ini sebenarnya Bapak itu sakit apa sih sebenarnya, Pak? Sakitnya asma. Ternyata suaminya Mbak Jum itu kena asma akut. Asma. Ya, batuk-batuk tadinya.
Terus ini udah suka nyesek juga, ada nyeseknya. Kalau udah batuk, nyesek. Oh berarti udah asma akut ibu. Iya, udah asma akut. Kasihan gitu, nyari uang sendiri. Sebenarnya sih Mbok ya, Ya. kalau udah asma akut tuh harus ke dokter Mbok. Iya, makanya Dokter amit-amit gitu Mbok ya, kalau misalkan nggak cepet-cepet dirawat gitu atau ditangani sama dokter, takutnya Bapak makin parah. iya, soalnya kan uangnya tidak ada. Karena keterbatasan biaya, Bojum belum sempat kebawa ke dokter gitu. Jadi paling obat-obat aja terus yang disuplai. Cukup untuk makan dan buat jualan aja. Ya. Gimana? Kalau udah begini, cucu udah anak-anak nggak ada di sini. Oh iya Mbok, kalau boleh tahu, iya tadi Mbok kan bilang anak sama cucu ya? Iya, Anak sama cucu Mbok Jum tuh di mana ya? di anak Mbok itu semua pada jauh-jauh. Oh, Ada yang semua ngerantau? Iya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung, jadi jauh-jauh. Oh. Jadi mau minta apa-apa ke anak juga, mikirnya dia untuk dia juga takutnya nggak mencukupi. Oh, maaf nih Mbok ya, Ya, keluarga anak-anak Mbok juga kayak apa Mbok? Susah juga atau Susah apa jual jamu juga Mbok? jual jamu juga. Yang satu jual jamu, yang satu serabutan, ya kuli-kuli ambil. Oh, kuli-kuli apa. bangunan gitu ya, Mbok ya? Iya, Maaf Mbok, ini Bapak ini sebelumnya pekerjaannya apa ya Mbok? suka serabutan gitu. Oh nggak ada itunya, Oh. serabutan. Kalau ada yang pas nyuruh kerja dikerjain. Ya semoga aja Bapak cepat sembuh ya Mbok. Dan Mbok juga dikasih rezeki yang lebih sama Ya, Allah. amin, 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 ya amin, Rabbal amin. alamin. Aku dikasih makan sama Bojum. Ayo makan makan seadanya ya. Iya Mbok, nggak apa-apa Mbok. Ini bapak juga mau kasih makan nih. Ini bukan masalah lauknya ya, bukan masalah lauknya. Tapi ini keikhlasan dan keterbatasan Bojum yang ibaratnya penghasilannya terbatas ya. Dia ngasih aku makan gitu. Maaf makannya cuma sama tahu. Nggak apa-apa Mbok. Kan. Ini juga enak Mbok. Ya walaupun cuma tahu sama nasi putih, aku ngerasa wah kayak ngerasa orang yang kekurangan aja masih bisa mau berbagi gitu sama saya gitu. Bapak juga setiap hari disuapin sama Mbok. Iya, soalnya kakinya kan agak udah nggak bisa turun, nggak bisa apa gitu. Tapi romantis ya Mbok ya. Kayak Ya Romeo habis and Juliet. gimana ya, namanya udah ini Iya. nasib, kita harus dinikmatin. Aku sempat ngobrol sih sama suaminya Bojum. Pak, Bapak tuh kangen nggak sih Pak sama anak-anak Bapak? Dan dia itu ada keterbatasan untuk mendengar. Kangen atau enggak sama anak-anak Bapak? Apanya? Maaf ya, bapak ini apa punya kurang dengar. Karena sakit ini, jadi pendengarannya juga ke ini, Iya. keganggu ya. Ngomongnya tuh harus diulang-ulang. Kadang kalau misalkan aku ngomong itu, Bojum lagi yang menjelaskan ke suaminya supaya suaminya bisa lebih mendengar gitu. Coba Bu, tanyain Bu, kangen nggak sama anak-anaknya? Bapak kangen sama anak-anak. Bapak kangen nggak sama anak-anak? Nah, ditanya kangen sama anak-anak nggak? Kangen. Cuma aku tanya, Bojum tuh hal apa yang belum kesampaian gitu, yang mau dibeli gitu. Bojum tuh pingin beli alat dengar untuk suaminya, karena suaminya tuh kurang pendengarannya. Bu, ada satu keinginan yang belum tercapai nggak sampai sekarang? Mau beli apa gitu Bu? Ya, Mbak sih maunya pengen si bapak ini supaya mendengarnya ini ada alat kan ya. Oh, alat pendengaran. Alat pendengaran. Oh iya Bu. Pengen itu. Mm-mm. Kalau misalkan ada rezeki mah untuk
beli apa gitu buat ini, buat bapak makan yang enak gitu. Bapak selama sakit belum pernah makan yang enak. Oh. Soalnya kan juga pendapatan Mbok kan bisa cuman buat makan, terus Iya. buat beli obat juga ya Mbok. Iya. Jadi buat yang lain-lain tuh belum Belum tercukupi ya. tercukupi. Ya bismillah Mbok. Mbok makan lagi Mbok. Ya, makan lagi Pak. Romantis sih Mbok ya. Habis kalau udah tua gini mah buat pikir apa lagi kalau nggak saling nyayangi. Minum obat dulu ya Pak. Sini Mbok, aku pegangin Mbok. Ya. Ya. Ya Pak, minum obat dulu. Bismillah. Minumnya nih. Minum Mbok. Terima kasih. Tadi Pak, sebelum pulang kita mampir ke apotek dulu untuk beli obat. Nah, Iya, obat. obat. Ya. Ya, alhamdulillah tadi ada rezeki lebih lah. Walaupun nggak banyak. Ya, semoga habis minum obat ini Bapak enakan gitu Pak ya. Dan aku izin sama Mbak Jum juga untuk nginep di rumahnya. Mbak Jum, Ya. maaf nih kalau nggak keberatan ya. Ya, Saya boleh nggak nginep di sini sehari semalam aja gitu? boleh. Keberatan nggak? Enggak. Serius, nggak Enggak, apa-apa. ya, enggak apa-apa. Pak, saya izin tidur di sini semalam boleh? Tidur semalam boleh? Malam. Tidur. Di Tidur? sini. Ya di sini. Nginep boleh. di sini. Nginep di sini boleh? Nginep di sini. Boleh. Boleh. Kasih Mbok. Cuman maaf ya, tempatnya kayak Nggak gini ya. apa-apa Mbok, kan kemauan saya. Iya. Ya, silakan. Guys, sepertinya Mbak Jum kecapean karena hari ini udah berjualan seharian. Mukanya kelihatan capek banget. Ya udah kita lanjut tidur aja. Besok kita lanjut lagi. Bye. Terus akhirnya aku nginep di sana. Dan gerah. Ya gerah, panas. Tapi nggak apa-apa, aku nikmatin. Nyamuknya banyak juga sih. Karena di depan rumah Mbak Juma juga ada kolam tuh ya. Jadi mungkin nyamuknya dari situ. Karena kan rumahnya tuh deket kereta ya, rel kereta. Jadi agak berisik lewat kereta gitu setiap berapa menit sekali. Tapi seru. Itu pengalaman baru buat aku sih. Jadi guys, ini hari kedua aku nginep di rumah Mbok Jum. Jadi hari ini aku mau bantuin Mbok Jum lagi jual jamu. Tetap semangat. Let's go. Mbok Jumnya udah keluar. Loh, Mbok, mau kemana? Ada tetangga minta dipijit, sakit. Ternyata Mbok Jum itu ada 2 job desk. Ada ini apa pekerjaan sampingan yaitu tukang urut. Loh, Mbok Jum juga jago mijit. Bisa, bisa suka mijit juga. Kalau saya ikut gimana? Boleh nggak? Boleh ikut. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ayo, Ayo, boleh. ayo. Nanti saya temenin. Ya. Pak, saya berangkat dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. salam. Bu. Hati-hati Bu. Bisa.
Bisa. Nah. Ibu kalau misalkan ada panggilan pijit, berarti ibu nggak jualan jamu? Enggak. Panggilan pijit kan 30. Sama aja ya. Kalau kita apa mijit ada untuk ini buat makan. Oh, nggak apa-apa, yang penting halal ya Bu ya. Ya. Oh, di sini. Ini rumahnya? Di sini rumahnya. Oh ya. Jadi dia ngurutin warga-warga sekitar dari rumahnya yang kalau ada cedera otot atau keceleo atau gimana gitu. Jadi Bojum yang jadi tukang urutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bapak sakit? Iya Bu. Apa yang sakit? Ini kakinya tadi jatuh kerja. Itu. Iya. Aduh. Baru tadi ya? Iya Bu. Insya Allah. Semua ibu di urut. Aduh, Bu, aduh jangan di situ Bu. Diam, ya. Aduh. 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 Sakit Bu. Sebenarnya saya mau bantuin, Bu. Aduh. Ya. Takut kalau saya bantuin nambah sakit bapaknya. Ya. Aduh Bu, aduh. Jangan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ya. Aduh, aduh. Aduh, Allah. Aduh. Waduh. Aduh, sakit. Aduh. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Bentar lagi. Iya, nih Bu. Aduh. Aduh, itu sakit tuh. Keseleo ya, Iya, Pak, ya? keseleo tadi pulang kerja, Pak. Aduh. Biasanya Bapak langganan sama Mbak? Udah sering banget sih, cuma nggak sering-sering. Cuma kan jarang kayak gini. Pas lagi musibah nih, Pak. Tapi memang kalau daerah sekitar sini emang Kalau memang sih Ibu, kalau dari sini kan Ibu yang paling bagus gitu. Oh. Maka tadi langsung dipanggil. Aduh, aduh. Nyari Bu. saya cuma nonton nih Pak. Iya. Berasa sakit nih. Ih, sakit banget. Aduh. Bu, itu kira-kira yang kena apa ya Bu ya? Aduh. Ini Engkel ya? uratnya. Oh, uratnya. Udah masih sakit? Itu masih Ini. agak mendingan sih. Nah, itu. Tarik Bu. Waduh. Waduh. Insya Allah baik. Besok juga udah bisa kerja lagi. Guys, sumpah aku kagum banget sama Mbak Jum karena dia udah jago bikin jamu, jago pijit juga. Kemarin juga masak tahu juga enak. Aduh. Mantap, salut sama perjuangan Mbak Jum untuk nyari duit buat ngobatin suaminya dan buat makan setiap hari. Mbak Jum berusaha sendiri. Ya. Yang penting halal ya Mbak ya. Halal. Pak, udah enakan ini? Udah Bu, agak Udah, ya. mendingan juga Bu, mendingan. Besok Tapi udah. Mudah-mudahan Baik. Bapak cepat sembuh Pak, bisa langsung kerja lagi Pak ya. Amin, Pak. Amin. 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 Aduh. ya Pak. Bu, maaf Bu ya. Ini Bu, buang dulu. Oh. Minta maaf Bu, cuma Ini segini ada. adanya. Kalau nggak Bu, ada nggak apa-apa. Cuma segini. Mbah cuman bisa Iya. nolong. Iya Bu, sama-sama. Kalau misalkan ada Mbah ambil. Ambil Ya. Ya, makasih ya. ya Pak. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, Semoga sama-sama. lancar rezekinya, amin. Ya, amin. Yuk. Mari Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu Bojum dapat duit ikhlas ya dari yang dipijitnya itu. Terus kata Bojum, ya yang penting ikhlas. Dan aku ngerasa kayak Bojum tuh menerima keadaannya dia, udah berdamai sama diri dia sendiri gitu. Ya udah kalau misalkan dikasih rezekinya segitu ya langsung bersyukur. Terbaik deh Bojum. Mbak, Ya. biasanya kalau pijit emang dapat segitu Mbak? Iya, kalau ibu mah nggak di target ya. Saya ingat seikhlasnya. Oh seikhlasnya. Iya. Biasanya kalau habis gini ibu lanjut pijit lagi atau apa namanya jualan jamu? Jualan jamunya udah. Oh jadi mijit aja hari Udah ini jadi nggak mijitnya. ada jual jamu. Enggak. Karena hari ini tuh aku udah pulang. Jadi aku ngajak Bojum untuk pergi. Mbok, saya mau ngajak Mbok ke suatu tempat.
Ya. Saya mau surprisein Mbok. Ya. Karena kan kemarin kan saya udah diizinin nginep di rumah Mbok. Udah gitu kan saya sempat ngerepotin lagi, kasih makan, Enggak. kasih tempat tidur juga. Ya. Dan hari ini saya pulang Mbok. Jadi saya mau ngasih surprise buat Mbok. Ya. Terima kasih. Oke. 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 Ayo Mbok. Boleh nih. Boleh Ikut, dong, kan Mbok. saya ngajak. Nggak malu bawa Mbok? Enggak lah. Tenang aja Mbok, nggak saya culik kok. Oke. Bagus ini mobilnya, Le. Aduh, baru nih. Mbok ikut di mobil sama Le. Baru ngerasain naik mobilnya, ya Allah. Mbok, terakhir jalan-jalan kapan Mbok? Pernah sih sekali waktu itu dibawa jalan-jalan. Cuman Mbok juga mikir, ya kalau dipakai jalan-jalan nggak ada buat makan nanti. Mbok tenang aja, pergi sama saya, gak usah ngeluarin uang. Aman Mbok. Makasih. Le, ini ada TV-nya ya. Keren banget. Istimewa, mobilnya bagus banget. Kok mobilnya ada kacanya ya, nggak takut kehujanan ini. Lah enggak lah Mbok. Ini kan ada kaca nih, kagak tembus. Bagus. Baru itu Mbok ikut sama pakai mobil mewah gini. Sangat senang sekali Mbok. Jual jamu tuh bakulannya tuh berat Mbok. Ya. Apa Mbok nggak ngerasain kayak sakit pinggang atau punggungnya sakit gitu Mbok? Tentu sakit. Tapi nggak dirasain Mbok ya, karena mau gimana lagi harus kerja ya Mbok ya. Ya, sebenarnya mah Mbok juga sakit pinggang, udah sakit kaki. Tapi gimana lagi? Ya Mbok saya mah. doain Ya. semoga Mbok sehat terus, bisa nyari duit. Amin. Suaminya juga cepat sembuh dan bisa Amin. cari duit lagi biar Mbok juga nggak Amin. terlalu capek kerjanya. Amin. Sebenarnya surprisein Mbok Jum untuk jalan-jalan nih ke minimarket, dan aku suruh dia untuk bebas memilih kebutuhan yang dibutuhkan sama Mbok Jum di sana. Ayo silakan Mbok, pelan-pelan. Mau dibawain, makasih. Ya. Nah, Mbok. Jadi guys, aku ngajak Mbok tuh ke supermarket. Jadi gini Mbok, Mbok bebas ngambil apapun di sini tanpa harus mikir bayar Mbok. Oh, Ya? ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbok. Ya. Ya udah, guys. Dibawa ke Kita langsung masuk. Dia sempet malu-malu sih sebenarnya, malu-malu dan nggak percaya kalau misalkan aku ngasih surprise seperti itu. Nah, ini beneran. Beneran, Mbok. Emang kenapa? Takut. Takut kenapa? Mbok perlu telur nggak? Perlu mau. Boleh, yuk ambil. Telur. Ambil. Berapa, Le? Terserah Mbok deh. Dah. Sip. Apa lagi Mbok? Mau kecap. Kecap. Kecapnya nih. Mana kecap? Ambil Mbok. Nah, Nih gula perlu nggak Mbok? perlu. Ambil, Gula ambil, juga Mbok. perlu. Udah aku yang dorong deh. Mbok tinggal ngambil. Ya. Apalagi Mbok? Beras. Beras. Beras, ambil Mbok.
Bu, muter sini. Biar aku yang dorong. Bu, Mbak butuh sosis nggak? Mbak belum pernah makan kayak gini-gini. Oh, sosis. Ya. Mbak ya. Kalau ini masaknya gimana? Ini bisa digoreng, Bu. Bisa digoreng. Ya. Buat sayur sop juga Ya, bisa. Buat bapak aja. Boleh. Buat yang sakit. Nah, sekarang perlu apa lagi, Bu? Susu Susu. buat bapak. Iya, Ya. kayaknya Bapak perlu susu tuh. Ya. Mana tuh? Susu Nah, ini aja, Mbok nih. Cocok nih buat itu buat iya nih. Ya udah. Ya. Apa-apa itu. Ya, boleh. Emang Bapak nggak pernah ngajak ke supermarket, Mbok? Nggak pernah. Mana punya duit buat ke supermarket. Dan alhamdulillah Bojum juga seneng banget dia ngambil kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Dan dia juga nggak berlebihan orangnya, jadi ngambil yang sesuai dengan kebutuhan dia. Sabun mandi dong. Boleh, Mbok, ambil sabun mandi. Nah, Mbok perlu nggak nih buat nyuci baju? Perlu juga Ambil, sih. ambil, Mbok. Nih. Mau ambil yang ini boleh nggak? Boleh, Mbok, ambil. Nih. Nah. Mbok, aku ada surprise lagi buat Mbok. Apa tuh? Nih, Mbok. Tara, nih Mbok. Ini ada blender, Mbok. Seneng banget nih. Nih, kan Mbok kan dari kemarin kan bikin jamunya tuh kan ditumbuk ya. Ya, Daripada capek, di blender aja nih, Mbok. benar. Iya nggak? Daripada Mbok Ya, capek kan. terima kasih, Le. Nih, tuh. Baik banget, Mbak. Le, Bang. Gimana, Mbok, seneng nggak? Seneng. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita ke kasir sekarang, kita bayar semuanya. Ya. Ayo, Mbok, kita bayar, Mbok. Nih. Ayo, ini. Nah. Ayo, Mbok, kita keluar. Gimana, Mbok? Seneng nggak? Senang sekali, Le. Terima kasih banyak, Le. Iya, sama-sama, Mbok. Udah dibelanjain segini banyaknya. Iya. Mudah-mudahan Le lihat rezeki lagi. Amin. Mbok, gini, Mbok. Ya. Ada surprise lagi buat Mbok, nggak cuma ini doang, Mbok. Dan setelah Bojum memilih kebutuhan yang dia butuhkan, bebas di minimarket, aku kasih Bojum uang tunai juga. Apa tuh? Ini ada sedikit rezeki buat Mbok, buat tambah-tambahan Mbok, buat berobat bapaknya, Ya. buat beli kebutuhan lagi, nanti ada yang kurang gitu. Ya. Dan aku kasih uang tunai buat kebutuhan kehidupan Bojum sama suami setiap hari. Dan biaya pengobatan sih sebenarnya. Lebih pentingnya di pengobatannya sih, supaya bapaknya cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Dan nggak cuma itu, ada lagi, Mbok. Kan suami Terima Mbok kan kasih. ini bermasalah sama pendengaran. Nih, Mbok, aku kasih alat bantu dengar, Mbok. Ya. Supaya nanti komunikasi sama bapaknya tuh gak kayak Ya, tadi. ya. Kayak ngobrol tuh langsung tak Ya, gitu, Mbok. ya. Terima kasih Iya. banyak. Udah dibeliin segala macam. Mudah-mudahan ganti lagi sama Allah. Iya, Mbok. Setelah itu aku pamit dan semoga suaminya Bojum tuh cepat sembuh dan bisa bekerja lagi, dan semoga keluarganya juga memiliki kehidupan yang lebih layak lagi dari sebelumnya. Doa yang terbaik buat Mbok Ya, sama ya. suami, semoga Ya. Bapak juga dikasih kesehatan terus, Ya, sama-sama cepat sembuh juga. ya. Ya, sama juga. Dan Mbak mudah-mudahan doain. ini Mbok blender barunya
Jadi Mbok tuh nggak capek numbuk, Ya. terus juga bikin jamunya juga lebih banyak Mbok, gitu penghasilan jadi lebih banyak lagi Ya. Mbok ya. Amin, amin. Makasih ya. Makasih Mbok, saya juga makasih Mbok udah dikasih tempat tinggal kemarin. Ya. Ya, Mbok Ya. terima kasih sekali lagi. Ya. Sehat-sehat ya Mbok ya. Guys, waduh, sumpah seneng banget aku 2 hari berturut-turut. Banyak pelajaran yang aku ambil dari Mbak Ujum ini. Aku jadi ngerasa rasa bersyukur tuh harus banget kita tanamin di dalam hidup kita supaya kita bisa ikhlas menjalani hidup. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Saya selalu. Thank you. Dari sosok Mbok Enjum, aku mendapatkan banyak pelajaran berharga. Aku belajar bagaimana cara untuk tetap sabar, ikhlas, dan tegar di tengah berbagai cobaan hidup. Meski menghadapi begitu banyak kesulitan, Mbok Enjum tetap tersenyum dan menunjukkan keteguhan hatinya. Bagiku, Mbok Enjum adalah sosok wanita yang kuat, penuh ketabahan, dan selalu ikhlas dalam setiap keadaan. Semoga dari kisah Mbok Enjum ini, kita semua bisa mengambil pelajaran untuk lebih bersyukur, lebih tabah, dan lebih bersemangat menghadapi hidup.